Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah nikmat Allah berikan kita kesehatan, penjagaan fisik maupun rohani kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian dengan tema yang baru, yaitu pengantar ilmu waris. Insyaallah kajian kita untuk bagian pertama mungkin kita tidak menggunakan alat bantu atau media tulis. Namun nantinya kita akan menggunakan alat itu dalam rangka memudahkan bagi kaum muslimin yang mau belajar lebih serius untuk bisa memahami beberapa contoh kasus yang nanti akan kita sampaikan. Karena seperti yang kita tahu bahwa ilmu masalah warisan itu tidak sebatas ilmu teori, tapi juga perlu ada praktek perhitungan. Sehingga untuk bisa memahami, maka kita perlu menggunakan alat bantu berupa alat tulis. Baik, sebelum kita belajar tentang masalah ilmu waris, terlebih dahulu saya akan berikan beberapa pengantar, beberapa muqaddimah yang perlu kita pahami terkait masalah pembahasan kita. Yang pertama, kajian ilmu waris itu ada dua unsur utama. Kajian dalam masalah ilmu waris ada dua unsur. Yang pertama adalah kajian dari sisi fikih, yang kedua kajian dari sisi perhitungan atau hisab. Kajian dari sisi fikih berarti kita membahas kaidah-kaidah umum yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terkait masalah ilmu waris. Dan kajian ini insya Allah tidak susah untuk dipelajari karena sifatnya lebih kepada teoritis. Misalnya kita memahami dalam masalah pembagian waris ada kaidah umum bahwasanya jatah ahli waris lelaki itu 2 kali lipat dibandingkan jatah ahli waris perempuan. Atau di sana ada kaidah bahwa warisan bisa dibagi jika diketahui dengan pasti bahwasanya pemilik harta itu telah meninggal. Atau ada kaidah bahwasanya tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Atau kaidah bahwa ketika orang memberikan warisannya maka diberikan kepada yang terdekat. Jika masih ada sisa, baru diserahkan kepada orang yang mendapatkan asobah, atau kaidah yang semisal dengan itu. Nah, kaidah-kaidah umum seperti ini sifatnya teoritis, melihat dari sisi kajian fikih tentang masalah ilmu waris. Insya Allah cukup mudah bagi Anda untuk memahaminya. Dan bagian inilah yang paling sering dikaji oleh para asatidzah yang ada di Indonesia ketika mereka membahas seputar masalah warisan. Mereka tidak lupa menyampaikan beberapa kaidah umum dari sisi fikih. Kemudian yang kedua adalah kajian dari sisi perhitungan. Bagian ini lebih sulit karena di situ kita melibatkan bagaimana teknis perhitungan dalam masalah ilmu waris. Sehingga kita nanti akan mengenal ada istilah aslul mas'alah, ya. Bahasa lainnya adalah angka
minimal yang merupakan titik kesamaan antara faktor penyebut A, faktor penyebut B. Susah juga untuk dipahami ya. Atau bahasa lainnya seperti KPK. Setengah, seperdelapan, seperenam, kemudian sepertiga. Itu kira-kira KPK-nya dari angka 2, 3, 6, dan 8 itu berapa? Itu namanya aslul masalah. Nah, kita perlu mencari seperti itu. Kemudian nanti ketika masing-masing sudah mendapatkan jatah, terus berapa sisanya. Sampai pada penerapannya adalah ketika itu diterapkan dalam kondisi real, kira-kira masing-masing ahli waris itu dapat berapa. Ya. Sehingga untuk kajian jenis yang kedua ini secara umum lebih rumit dibandingkan kajian jenis yang pertama. Karena di sana kita perlu berlatih untuk menulis atau berlatih untuk menghitung agar kita bisa menentukan jatah dari masing-masing ahli waris. Nah, karena bagian inilah yang membuat ilmu warisan itu lebih dihindari oleh sebagian orang. Dihindari dalam arti merasa berat untuk dipelajari, sehingga kita jumpai beberapa asatidzah kadang mereka menyerah dalam masalah ilmu waris dan lebih menyerahkan kepada yang lain. Bahkan sebagian ulama kibar ketika mereka ditanya tentang masalah ilmu waris, mereka mengatakan ana jahilun bil faraid. Saya bodoh tentang masalah faraid. Maksudnya saya tidak punya keahlian untuk ngitung-ngitung masalah warisan. Tapi kalau kajian dari sisi fikih, insya Allah mereka paham. Namun kalau sampai pada detail, nanti jatah fulan berapa, jatah si A berapa, jatah istri berapa, jatah anak berapa, sampai pada angka terakhir, itu terkadang lebih sulit untuk dilakukan. Sehingga dulu pada waktu kita belajar tentang materi ilmu warisan, ketika di bangku kuliah, ujiannya itu disediakan satu kertas untuk oret-oretan. Yang itu tidak berlaku untuk ujian yang lain. Persis sebagaimana waktu kita SMA dulu, ujian matematika. Ada soal, ada lembar jawaban, ada satu kertas bantu untuk kita pakai oret-oretan. Karena kita butuh menghitung dan tidak mungkin itu semuanya kita lakukan di pikiran, tapi kita menggunakan alat bantu berupa kertas oret-oretan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena itulah ilmu ini menjadi lebih rumit dan beberapa orang tidak sanggup untuk mempelajarinya, karena bagian yang kedua ini dibutuhkan kejelian dan lebih serius dalam melakukan perhitungan, sehingga kita bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian konsekuensi dari hal ini, maka pengantar yang kedua adalah bahwasanya orang yang belajar ilmu waris itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah masyarakat muslim secara umum, dan yang kedua thalibul ilmi yang ingin belajar serius tentang masalah ilmu waris. Masyarakat muslim secara umum, mereka ketika belajar ilmu waris umumnya hanya belajar di permukaan. Mereka ngerti yang namanya laki-laki itu dapat jatah 2 kali lipat dibandingkan wanita. Mereka tahu ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Mereka juga tahu bahwasanya dalam lingkaran ahli waris itu ada yang berhak mendapatkan jatah tertentu, ada yang terhalangi disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Misalnya saudara terhalangi karena ada anak atau karena ada bapak, cucu terhalangi karena ada anak, kakek terhalangi karena ada bapak. Seperti ini kaidah umum yang mudah dan bisa dipelajari oleh masyarakat secara umum, secara luas. Terutama adalah penjelasan yang disebutkan oleh Allah di beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama di surat An-Nisa ayat 11-12 yang itu memberikan penjelasan tentang pembagian ahli waris, dan ayat 176 bagian akhir dari surat An-Nisa yang itu juga menjelaskan tentang beberapa jatah ahli waris. Kemudian yang kedua adalah tingkatan thalibul ilmi. Mereka yang belajar ilmu warisan namun tujuannya ingin memahami secara utuh. Nah, ini butuh lebih serius. Bahkan dia butuh untuk praktek menghitung. Sehingga tujuan dari mereka yang
berstatus sebagai orang yang ingin belajar serius masalah warisan, thalibul ilmi, dia tidak hanya sebatas mengetahui kaidah baku, kaidah umum, tapi dia harus lebih mendalam, bahkan harus mempelajari banyak contoh kasus. Kemudian dia menghitung sampai ketemu nilai terakhir. Nah, bagian yang kedua ini lebih jarang orangnya. Karena itulah kajian kita buka secara umum seperti ini. Anda bisa nonton melalui YouTube, melalui fanpage, dan juga dirilai oleh media-media yang lain. Arah kita adalah lebih kepada arah yang pertama, yaitu kajian yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga, muqaddimah yang ketiga, turunan dari dua tingkatan orang yang belajar ilmu waris tadi, maka kita bisa melihat bahwasanya tujuan belajar ilmu waris itu sesuai dengan tingkatannya. Bagi masyarakat umum, masyarakat muslim secara umum, tujuan besar mereka belajar ilmu waris bukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Maksud saya begini, kita perkenalkan tentang ilmu waris sebenarnya lebih kepada memberikan pendidikan bahwa hukum Allah terkait masalah warisan itu seperti ini. Sehingga nanti kalau Anda menjumpai kasus di keluarga Anda, lalu Anda nggak bisa ngitung sendiri, kemudian diserahkan kepada tokoh masyarakat atau kepada ustadz atau kepada ulama setempat, lalu mereka membuat perhitungan sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki terkait masalah hukum waris, Anda bisa menerima dengan baik. Oh, seperti inikah hukum Allah. Kenapa? Karena Anda sudah punya muqaddimah sebelumnya, yaitu Anda sudah mengenal kaidah-kaidah umum seputar masalah waris, sehingga tidak protes, tidak berontak. Loh, kenapa laki dan perempuan kok dibedakan? Kenapa yang ini lebih berbakti kok dikasih sama dengan anak yang kurang berbakti? Kenapa yang ini lebih banyak melakukan ketaatan kepada orang tuanya atau yang merawat orang tuanya? Saudara-saudara yang lain semuanya pada sibuk kerja, sementara anak yang terakhir ini yang merawat orang tuanya, tapi dia dikasih jatah yang lebih sedikit karena dia anak perempuan sendirian dibandingkan kakak-kakaknya yang laki-laki. Kenapa seperti itu? Kenapa? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang itu berawal dari kecurigaan seseorang terkait masalah keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika Anda sudah punya muqaddimah tentang masalah ilmu waris. Anda sudah tahu, oh, bagian ini sudah ada dalilnya, sehingga kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat aturan ini, karena itu aturan Allah. Tapi kalau orang belum punya muqaddimah, belum pernah paham tentang masalah itu, oh mungkin dia ngeyel, dia berontak, dia nggak terima. Loh, kenapa? Oh, saya juga anaknya, cuman gara-gara beda jenis kelamin, terus kenapa saya dapat setengah yang saudara saya yang laki-laki dapat 2 kali daripada jatah saya? Dan itu sering terjadi di masyarakat. Bahkan sampai pemerintah kita dalam rangka untuk mengakomodir setiap potensi sengketa dalam masalah warisan, sampai mereka menyediakan hukum yang berbeda dalam masalah pembagian waris, tergantung dari pihak keluarga yang ingin menyelesaikan masalah waris itu. Ada di antara mereka yang ingin, saya mau hukum positif, ya, maksudnya adalah hukum negara, di mana laki dan perempuan dianggap sama jatahnya. Ada yang saya mau pakai hukum adat, kalau kemudian pakai adat Padang, ya nanti hanya orang perempuan saja, anak perempuan saja yang dapat, yang laki-laki nggak dapat. Ada yang saya mau hukum Islam, dan aneka hukum yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengakomodir setiap keinginan masyarakat ketika mau membagi waris. Karena ini kan masuk perdata, bukan masalah pidana. Sehingga yang penting pokoknya kamu jangan rame. Itu bagi hakim atau bagi pengadilan yang ada di tempat kita. Namun bisa jadi itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka yang sudah pengantar tentang masalah ilmu waris,
Tentu pilihan dia hanya satu. Saya ingin membagi warisan orang tua saya, harta warisan saudara saya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, semua anaknya perempuan. Ya, maka otomatis nanti harta yang ditinggal oleh suaminya sebagiannya ada hak saudara-saudara suami atau orang tua suami. Karena anak perempuan tidak memahjub saudara jika tidak ada ayah. Sehingga ketika dilakukan pembagian, loh ini saudara kok dapat, padahal dia tidak satu rumah tangga dengan kami dan seterusnya. Pertanyaan seperti itu kadang muncul ketika orang tidak punya pengantar tentang masalah ilmu waris. Maka sekali lagi kita buka kajian seperti ini ya, Anda jangan berpikir kalau ini adalah kajian yang menakutkan, rumit dan seterusnya, tidak. Sebenarnya kita lebih ke arah memberikan muqaddimah, pengantar kepada masyarakat umum. Seperti inilah kaidah umum terkait masalah syariat ilmu waris, sehingga ketika nanti Anda punya masalah lalu diselesaikan oleh seorang ustadz ahlussunnah yang bisa menyelesaikan masalah warisan dengan sesuai syariat, Anda bisa menerima dengan mudah. Karena Anda tahu bahasanya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan thalibul ilmi. Kalau tujuan thalibul ilmi belajar ilmu waris itu sampai bisa memecahkan masalah di masyarakat. Ya. Makanya dia harus latihan banyak kasus, dia harus latihan perhitungan dan seterusnya. Dia harus latihan seperti itu. Kenapa harus latihan seperti itu? Karena nanti dia harus menjadi seorang yang bisa menampung masalah di masyarakat. Beda kalau masyarakat umum ya. Kalau masyarakat umum targetnya bukan seperti itu. Anda ketika belajar itu tidak dituntut sampai bisa mengerjakan soal, tapi Anda mengenal kaidah secara umum. Baik. Karena itulah para ulama menyarankan seperti yang pernah disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah ketika beliau membahas masalah ilmu waris. Mereka menasihatkan ketika Anda menjumpai satu kasus masalah warisan di keluarga Anda, maka jangan coba-coba untuk diselesaikan sendiri tanpa bimbingan orang yang punya kemampuan yang bagus dalam masalah ini. Kenapa? Meskipun Anda mungkin sudah punya ilmu tentang masalah ilmu waris, sudah tahu tentang porsi-porsi pembagian jatah masing-masing. Tapi kalau diterapkan langsung ke lapangan sesuai dengan kasus real yang ada di lapangan, belum tentu teori yang Anda miliki itu bisa menyelesaikan kasus sesuai dengan keadilan. Maka perlu dikonsultasikan kepada yang ahli sehingga dia bisa melihat lebih jelas, lebih detail kasus yang ada. Anda tinggal cerita saja kasusnya seperti ini, seperti ini. Tolong saya dibantu untuk menghitungkan nanti gimana kira-kira tahapan-tahapannya. Ya. Mungkin Anda nggak tahu tentang teori munasakhat, atau Anda tidak tahu tentang teori Umariyah dan beberapa teori yang lainnya. Hanya bermodal dengan teori umum. Nah, kita tidak sarankan seperti itu. Makanya sekali lagi arah kita kalau Anda adalah atau ketika kajian ini kita buka untuk umum, maka arahnya bukan mengajak Anda untuk ngitung warisan sendiri terkait kasus yang Anda alami, tapi kembali kepada tadi. Tujuannya adalah memberikan pengantar agar nanti ketika Anda menyerahkan kasus itu kepada seorang ulama, tokoh masyarakat atau ustadz, kemudian dikasih jawaban sesuai dengan perhitungan yang sejalan dengan syariat, Anda bisa menerima dengan. Muqaddimah yang keempat. Muqaddimah yang keempat, kita berbicara tentang status manusia di lingkungan masyarakat. Di sana ada seorang hakim dan di sana ada tokoh agama, ustadz, ulama, dai dan seterusnya.
Kalau Anda punya kasus masalah warisan, lalu Anda sampaikan kepada seorang ustadz atau tokoh agama, kemudian Anda bercerita, sang ustadz memahami dari kasus yang Anda miliki, lalu dia membuat perhitungan. Jadilah hasil sampai detail. Anda perlu ingat, ini statusnya fatwa. Apa yang disampaikan oleh sang ustadz ini, statusnya adalah fatwa. Dan fatwa itu tidak mengikat. Artinya apa? Anda mau menerima silahkan, nggak menerima juga boleh saja. Karena fatwa tidak mengikat. Kita tidak membahas dari sisi benar dan salahnya. Namun fatwa itu tidak mengikat. Kita membahas dari sisi nilai kekuatannya. Fatwa itu sama sekali tidak mengikat. Sehingga bisa jadi begini. Ada 5 bersaudara. 4 orang sepakat kita akan menyelesaikan masalah sesuai dengan syariat. 1 orang nggak setuju. Lalu 4 orang ini, atau misalnya 5 orang ini beda-beda ya. 2 orang sepakat sesuai syariat, yang 2 sesuai adat, yang 1 sesuai hukum negara. 2 orang ini mengusulkan, coba kita selesaikan masalah warisan kita dengan meminta bimbingan kepada Ustadz Fulan. Ketika Anda datangkan Ustadz Fulan, dia menjelaskan bla 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 sampai ketemu. Berarti Bapak dapat sekian, Anda dapat sekian, Anda dapat sekian, selesai. Mungkin 2 berikutnya enggak mau terima, saya ini enggak adil menurut dia. Yang satunya juga komentar, yang dia mau hukum negara. Saya enggak terima yang seperti ini. Dan Ustadz enggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa menjelaskan. Karena apa yang dia sampaikan hanyalah keterangan menurut yang dia pahami dari ilmu yang dia punya. Dan itulah fatwa. Berbeda dengan hukum. Kalau keputusan hakim, maka itu mengikat. Sehingga ketika ada perbedaan antara satu saudara dengan saudara yang lain, lalu diajukan ke hakim, setelah dipertimbangkan oleh hakim, diketok palu, kamu dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Sudah, keputusan itu boleh Anda bawa sebagai bukti hak yang harus diikuti oleh semua pihak. Kalau sampai ada salah satu saudara yang nggak terima dengan keputusan ini, maka Anda bisa laporkan ke aparat. Misalnya Anda dikasih jatah oleh hakim, diputuskan Anda dapat misalnya 1/4. Saudara Anda dapat 1/8 misalnya. Lalu dia nggak terima, akhirnya merebut jatah Anda. Anda bisa laporkan ke hakim, atau Anda bisa laporkan ke aparat. Saudara saya mengambil hak saya. Nah, itu bisa diselesaikan di situ. Dan nanti akan ada daya paksa. Kenapa? Karena di sini qadha, sifatnya qadha, yaitu keputusan hakim. Karena itulah perlu kita bedakan antara fatwa dengan qadha. Fatwa itu intinya hanyalah penjelasan, tidak memiliki daya paksa sama sekali, tidak mengikat sama sekali, sehingga kalaupun ada orang yang dia tidak mau menggunakannya, ya itu hak dia, sah-sah saja, ya, sah dari sisi undang-undang di negara. Masalah dia menolak kebenaran atau tidak, itu urusan belakangan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan keputusan hakim. Keputusan hakim nggak ada pilihan lain selain harus sami'na wa ata'na ketika di dunia. Masalah apakah itu sesuai dengan syariat hukum Allah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terkadang secara pribadi, ketika saya diminta untuk menyelesaikan satu kasus dalam sebuah keluarga, saya sampaikan saya menolak dari awal. Ya, setelah mendengarkan pemaparan dari pihak keluarga yang lapor, yang ingin minta bimbingan, dia sampaikan, ya, saudaranya yang ini karakternya kayak gini, saudaranya. Lah, gimana saya bisa diterima ketika saya ngasih penjelasan, sementara saudara Anda belum tentu menerima hukum syariat, dan dia nggak kenal dengan saya. Ya, ini sama dengan saya masuk ke daerah yang itu bukan ranah saya. Kalau diminta untuk ngasih penjelasan seputar masalah kaidah umum pembagian waris,
mungkin kita bisa bantu. Tapi kalau sampai penyelesaian masalah di tengah keluarga, itu bukan wewenang kita. Nah, karena di sini sifatnya hanya fatwa, sedangkan yang di situ hukum atau qadha. Maka dua hal ini penting untuk kita bedakan. Ya. Karena itu ketika Anda menyampaikan satu kasus kepada seorang ustadz, ya pahami bahasanya penjelasan yang disampaikan ustadz ini sifatnya hanya fatwa dan penjelasan yang itu sama sekali tidak mengikat. Kalau Anda bawa ke keluarga kok ditolak, jangan salahkan ustadz, karena ustadz hanya memberikan penjelasan. Baik, kemudian kita akan membahas sedikit tentang keutamaan belajar ilmu faraid. Kenapa kita perlu belajar ilmu faraid dan apa keutamaannya? Para ulama menyebutkan di antara keutamaan belajar ilmu faraid. Yang pertama adalah ilmu ini dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Tepatnya di surat An-Nisa di beberapa ayat yang tadi kita singgung ya, 11, 12, 13, 14. Kemudian juga ada di surat An-Nisa ayat 7 dan 8, tapi Allah membahas secara umum. Kemudian ada di akhir surat An-Nisa. Sehingga Allah sendiri yang ngasih penjelasan dengan detail. Siapa saja yang dapat warisan, jatahnya masing-masing berapa. Kemudian Allah jelaskan motivasinya dan seterusnya. Berarti orang yang belajar ilmu waris dalam masalah ini, dalam hal ini, berarti dia sedang belajar ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai hamba yang baik, ketika Allah membuat ketetapan dan keputusan, berarti respon hamba yang baik adalah berusaha untuk memahami dan mempelajari ketetapan itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Allah mengatakan tilka hududullah, itulah keputusan-keputusan Allah, yang itu merupakan pembagian-pembagian warisan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, lalu siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan bertindak melampaui batas, maka Allah Ta'ala akan yudkhilhu naran, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Berarti mempelajari ketetapan ini sama dengan mempelajari apa yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Mempelajari ketetapan Allah tentang masalah warisan berarti sama halnya dengan apa? Mempelajari apa saja yang bisa mengantarkan seseorang ke surga dengan berusaha untuk mengenal dan mentaatinya dan menjauhkan kita dari neraka. Karena setelah Allah jelaskan ketetapan itu, Allah sebutkan reward and punishment. Allah sebutkan janji dan ancaman. Ibaratnya ketika ada aturan dari pemerintah, siapa yang taat sama aturan ini, dia tunjukkan sebuah buku. Saya telah menulis sebuah aturan di buku ini. Siapa yang mentaati aturan ini, nanti masing-masing akan saya kasih 100 juta. Tapi siapa yang tidak mau mentaatinya, maka akan saya hukum di penjara seumur hidup. Loh, begitu kita tahu pengumuman itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berlomba-lomba untuk mengenal aturan itu, agar kita bisa mengamalkannya. Berarti kurang lebih seperti itulah keutamaan belajar ilmu faraid, di mana orang yang mempelajari ilmu faraid berarti dia mengenal apa saja yang menjadi ketetapan Allah, yang itu bisa mengantarkan ke surga jika ditaati dan sebaliknya bisa mengantarkan ke neraka jika diingkari. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha, pelajarilah faraid dan ajarkan kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah faraid dan ajarkan kepada orang lain, karena faraid adalah setengah ilmu dan dia ilmu yang paling cepat dilupakan, dan dia adalah
ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, namun para ulama ahli hadis menilainya sebagai hadis yang dhaif. Di antara yang menilai dhaif adalah Adz-Dzahabi, Ibnul Mulaqqin, dan Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Namun sekalipun hadis ini dhaif, tapi para ulama sering menyinggungnya sebagai bentuk motivasi agar kita belajar ilmu faraid. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ilmu faraid adalah nisful ilmi, setengahnya ilmu. Kenapa kok disebut sebagai setengah ilmu? Karena sesuatu itu ketika disebutkan lawannya berarti dia setengahnya. Sesuatu jika disebutkan lawannya berarti dia setengahnya. Karena itulah ada ungkapan qaulul la adri nisful ilmi. Seorang mengucapkan saya tidak tahu itu sama dengan setengah ilmu. Ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Kenapa? Karena yang satu tahu, setengahnya enggak tahu. Setengahnya tahu, setengahnya enggak tahu. Atau lawan dari tahu adalah tidak tahu. Sehingga ketika orang mengucapkan saya tidak tahu, berarti dia mendapatkan setengah ilmu. Karena sesuatu itu ketika disebutkan lawannya berarti dia menjadi apa? Setengahnya. Makanya ulama mengatakan qaulul la adri nisful ilmi. Nah, hidup manusia atau urusan manusia hanya ada dua. Urusan hidup, urusan mati. Dan faraid itu terkait dengan urusan kematian. Karena itulah belajar ilmu faraid berarti belajar setengahnya urusan manusia. Sehingga disebut sebagai setengah ilmu. Dan dia ilmu yang paling cepat dilupakan. Dan dijelaskan oleh beberapa ulama kenapa dia paling cepat dilupakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ashin Shawari. Beliau mengatakan yusra ilaihi nisyan. Ilmu ini cepat dilupakan karena dalam ilmu faraid itu orang yang mempelajarinya sedikit. Di samping itu permasalahan faraid itu terlalu banyak cabang dan di situ ada perhitungan-perhitungan sehingga lebih sulit untuk dipelajari. Karena itulah orang yang mempelajari ilmu ini sedikit sehingga lebih cepat untuk dilupakan. Karena itu jika Anda punya keseriusan untuk belajar ilmu faraid, ya, meskipun hadis ini adalah hadis yang dhaif, setidaknya kita punya motivasi bahwasanya ilmu ini ilmu yang rumit dan ketika kita mengenalnya semoga termasuk bagian dari usaha untuk mengenal batasan-batasan yang diberikan oleh Allah agar bisa mengantarkan kita ke surga. Wallahu taala alam. Itu muqaddimah yang bisa kita berikan dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya masih di pengantar ilmu waris. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.